Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur boleh kembali di dalam minggu ini, boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk boleh beribadah. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan, Pak Joni dan rekan-rekan lain dan juga majelis yang sudah memberikan kesempatan di dalam 2 minggu ini kepada kami untuk hadir di tengah-tengah saudara dan bakal melayani Tuhan. Hari Kamis kami akan kembali ke Indonesia dan melanjutkan tugas-tugas pelayanan kembali ya. Biarlah kita boleh saling mendoakan, dan saya selalu mengatakan liburan kali ini sesuatu yang sangat luar biasa. Welcome dari teman-teman semua, sambutan yang luar biasa bagi kami dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan 4 ayat dari bagian yang sudah dibacakan tadi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 6, 7, 8, dan 9. Demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika. Itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, saya yakin sekali bahkan seorang hamba Tuhan pernah merasa bahwa apakah hidup saya ini bermakna. Dan pertanyaan ini seringkali terjadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya, baik di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam banyak hal, termasuk kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan seringkali seperti itu juga bukan saja pada perasaan sendiri, tetapi juga mungkin di dalam penilaian orang lain. Bahwa orang ini memiliki kehidupan yang tak bermakna dengan mungkin kehidupan mereka dengan segala perbuatan, segala tingkah lakunya begitu. Sehingga penilaian itu muncul bahwa mungkin saja orang seperti itu tidak ada pengharapan, tidak ada harapan. Dan di orang lain menilai kita juga mungkin bahwa kita tidak punya harapan untuk bisa survive, untuk bisa bangkit kembali atau bisa berubah. Dan juga mungkin kita menilai orang lain yang mungkin kita berpikir mungkinkah dia berubah. Nah, saudara, di dalam sejarah kita mengenal seorang yang bernama Leo Tolstoy. Leo Tolstoy ini berbicara tentang seorang yang luar biasa oleh karena dia adalah orang yang sukses di dalam kehidupan dia. Leo Tolstoy ini sukses di dalam kehidupan karena dia adalah orang yang pintar, seorang Rusia, penulis buku dan sebagainya. Tetapi ketika dia menghadapi segala kesuksesan hidup, justru dia bertanya-tanya, apakah hidup ini bermakna? Apakah hidupnya ini sebuah persembahan hidup yang bermakna? Sampai-sampai dia itu berpikir rasa ingin mati. Saudara. Jadi kita melihat bahwa orang yang susah seringkali merasa hidupnya itu tak berarti, tak berpengharap. Tapi orang yang sukses juga kadang-kadang itu loneliness, kosong. Sehingga merasa bahwa apa arti semuanya itu. Dan kemudian dikatakan dia ingin mati saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain saudara-saudara, bagaimanakah orang-orang seperti ini yang merasa dirinya tak bermakna, tidak berpengharapan, dan bahkan orang lain yang kita lihat dengan segala kehidupan mereka, boleh kembali kepada satu nilai hidup, pada satu makna hidup, kepada satu pengharapan. Maka kita tahu bahwa satu-satunya nama yaitu Kristus. Nama yang bisa memulihkan kehidupan orang-orang yang jauh, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang tidak lagi merasa bermakna, berarti, dan tak berpengharapan. Dan di dalam sejarah dikatakan
Kemudian Tolstoy ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun di dalam kehidupan dia itu jatuh bangun dan kemudian dia juga mempelopori banyak hal. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu pikiran-pikiran seperti ini menjadi sesuatu yang hidup bagi kita, bahwa setiap kita di dalam segala keadaan, bahwa yang paling penting adalah apakah saya dan saudara hidup itu memiliki arti, memiliki satu makna, memiliki sesuatu pengharapan yang bisa dipertontonkan bahwa saya dan saudara itu anak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau tanpa itu saudara-saudara, hidup kita tidak berbeda dengan yang lain. Kita selalu akan menjadi orang-orang yang kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ketika kita berbicara tentang hidup bermakna, kita ingat kita pengkhotbah. Dikatakan bahwa apapun yang dilakukan manusia di bawah kolong langit ini menjadi sia-sia. Bukan berarti kita memiliki uang, pekerjaan, segala sesuatu itu tidak berarti dalam hidup manusia. Tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi. Bahwa ketika manusia itu tanpa menghadirkan Tuhan, tanpa dipimpin Tuhan, maka dia tidak akan menjadi orang yang berarti di dalam kehendak Tuhan, di dalam hal yang Tuhan kehendaki. Karena di dunia luar itu kita lihat ada orang-orang yang quote and quote adalah orang yang baik, memperhatikan sesama, menyumbang uangnya dan sebagainya. Tapi apakah yang membedakan dia dengan kita? Bahwa mereka tidak memaknai hidupnya kepada Tuhan, tetapi memaknai hidupnya pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya saudara, ketika kita ingin memaknai hidup kita, maka kita tahu hanya nama Tuhan yang menolong kita untuk dipulihkan. Nah, saudara-saudara, kisah para rasul, pasal yang ketiga di dalam seri kita firman Tuhan di dalam eksposisi ini, maka kita melihat saudara-saudara bahwa kisah para rasul pasal yang ketiga dengan jelas menyatakan sebuah cerita melalui sebuah peristiwa pria laki-laki yang lumpuh sejak awalnya itu, yang merasa hidupnya tidak bermakna, yang merasa hidupnya tidak berpengharapan. Bahkan mungkin orang lain juga sudah putus asa untuk menolong. Sudah melihat bahwa orang ini tidak ada harapan, tidak ada makna lagi kecuali hanya meminta sedekah untuk melewati hari-hari kehidupan dia. Tetapi saudara, kisah para rasul pasal 3 justru memaparkan di tengah-tengah keadaan seperti itu, Lukas, penulis kisah para rasul, menceritakan tentang kuasa Allah. Kuasa Allah yang tidak berhenti pada satu peristiwa saja, tetapi berkelanjutan di dalam sejarah pengalaman hidup orang-orang yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup pelayanan demi pelayanan. Saudara, itulah sebabnya ketika kita memiliki satu komunitas, betapa komunitas itu penting. Karena ketika kita berkomunitas, kita punya saudara yang lain, kita melihat bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah tidak terbatas menyatakan kuasanya di dalam satu peristiwa, satu pengalaman saja. Tetapi di dalam pengalaman yang berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman yang di dalam konteks yang berbeda. Pelayanan-pelayanan yang berbeda. Yang kita bahkan dikatakan tidak terpikirkan sebelumnya. Dan saya yakin setiap kita punya cerita, punya kisah di dalam hidup ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam teks kita, apakah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita belajar kisah Rasul pasal yang ketiga ini tentang kuasa Allah. Kuasa Allah yang tidak pernah berhenti, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Di dalam hidup saya dan saudara, di dalam segala keadaan. Pada waktu kita susah, dia tidak tinggalkan kita. Pada waktu hidup itu lancar dan sukses, dia selalu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang selalu harus menghargai berkat Tuhan dan menggunakan berkat Tuhan itu dengan kerendahan hati. Yaitu kita belajar bahwa Tuhan ingin kita terus mengalami pemulihan kepada prioritas fokus kehidupan. Saudara, kalau saudara lihat peristiwa laki-laki pria yang lumpuh ini, yang sejak awal dikatakan dia lumpuh, saudara. Dia tidak bisa berjalan.
Dia hanya digotong ke pintu gerbang untuk mendapatkan sedekah. Untuk apa? Untuk melewati hari demi hari hidupnya. Dengan sedekah, dengan materi yang dia dapatkan, dia bisa melewati hidup hari demi hari. Maka tidak heran saudara-saudara, ketika Petrus dan Yohanes itu lewat, hal yang sama. Dan bahkan ketika dia tahu mungkin mendengar Petrus dan Yohanes itu orang yang tidak biasa, orang yang mungkin sudah dia dengar, sudah berkhotbah sebelumnya di dalam catatan Kisah Rasul pasal yang kedua. Toh, laki-laki lumpuh ini juga hanya mengharapkan sesuatu. Dan Alkitab mengatakan dia mengharapkan sesuatu yang lebih dari Petrus. Karena mungkin orang yang lebih itu akan memberi lebih. Itulah harapan dia. Orang yang terkenal akan memberikan lebih kepada dia. Itu yang diharapkan, saudara. Tetapi yang menarik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus berbeda sekali. Petrus mengatakan emas dan perak tidak aku punyai. Itu yang dikatakan Petrus kepada dia. Bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Apa yang menarik bagi kita? Bahwa ketika kita berbicara tentang apa yang dikatakan Petrus, emas dan perak tidak aku punyai. Perkataan Petrus ini sebenarnya berbicara tentang sebuah koreksi. Sebuah ajakan kepada pria yang lumpuh ini. Bahwa di tengah-tengah kebutuhan materi, mendapatkan sedekah itu untuk menjalani kehidupan sehari lepas sehari. Ada hal prioritas di dalam hidup kita yang lebih sekedar memiliki hal-hal materi. Sebab ketika keinginan memiliki hal-hal materi, sekali lagi saya dan saudara sadar tidak akan pernah kita berhenti untuk menginginkan. Kita tidak pernah puas dengan kecukupan itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan tetapi apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Perkataan ini tidak mengurangi sedikit pun bahwa Petrus itu mengabaikan kebutuhan materi yang dibutuhkan oleh laki-laki yang lumpuh ini untuk mendapatkan sesuatu, untuk dia membeli makanan, untuk membersihkan diri dan sebagainya. Tetapi perkataan Petrus, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, menggambarkan bahwa di dalam keadaan yang real ini, lumpuh, bahkan orang lain merasa tidak punya pengharapan, tidak lagi memiliki makna hidup. Petrus ingin mengatakan sesuatu hal yang lebih penting, yaitu kembali mengarahkan kehidupan kepada sumber kehidupan itu sendiri yang memberikan kita pengertian untuk memaknai hidup di tengah kesusahan, bahkan kesuksesan hidup. Saudara, itu sebabnya kita harus membangkitkan sebuah pertanyaan penting dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu apapun, yang kecil, yang besar, kesuksesan dalam hal kecil, hal besar, selalu kita harus tanyakan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Karena kita percaya Roma 8:28 bukan? Bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Bukan saja pada waktu sukses, tapi waktu susah. Dan kita percaya itu. Tetapi saudara, Tuhan tidak ingin kita diam. Lalu Tuhan kemudian memberikan pengertian. Tuhan mau kita bergerak. Mengapa? Atau mendapatkan bagaimana mendapatkan jawaban. Apa yang Tuhan sedang berbicara di balik semuanya itu. Saudara, saya mengajak kita untuk selalu memikirkan ini. Bahkan ketika kita memikirkan kelemahan kita. Dan diingatkan kelemahan itu. Tuhan mau saya dan saudara belajar. Mengapa itu Tuhan mengingatkan. Dan Tuhan mengizinkan kelemahan itu. Saya guyonan kepada beberapa orang selalu bahwa saya punya penyakit yaitu suka lupa umur. Lupa umur itu bahaya saudara, ya. Bahaya sekali karena orang tua itu paling sering suka lupa umur saudara. Amin. Karena kadang-kadang merasa kuat gitu ya, merasa kuat. Dulu-dulu aku bisa, ya. Kalau di Indonesia pasang gas begitu ya, ganti tabung gitu ya. Tapi kan semakin tua daya cium itu terbatas, pendengaran terbatas. Dan kualitas tabung gas di Indonesia itu jelek ya. Kalau sudah kosong itu toko-toko lempar ke truk itu lempar kayak barang aja. Itu kan bahaya, itu dipakai lagi sama Pertamina gitu.
Tapi kalau bocor kan bahaya. Begitu dia bocor dikit aja, nyalakan kompor, wah meledak. Karena di Indonesia kan gasnya itu di bawah kompor gitu, di dapur. Bukan di luar, enggak seperti di Australia gitu. Pemerintah udah pasang jaringan. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi karena merasa dulu bisa. Maka saya itu dikasih, menurut saya itu baik. Dibawa kaki lutut saya ini, di lutut ini, di otot ligamen saya itu sudah cacat, saudara. Jadi suka kaku. Nah kalau saya gerak, tiba-tiba dalam keadaan lelah dia terputar. Wah sakitnya, panjang cerita tuh. Tapi saya bersyukur ada di Sydney ini tidak kambuh-kambuh ini. Ini karena doanya Pak Johnny Stephen ini. Sebab kalau kambuh saya pasti naik, sudah pincang-pincang. Nah saudara-saudara, kenapa? Untuk mengingatkan. Hei, kamu sudah usia, jangan terlalu lincah begitu ya. Kenapa saudara? Kadang-kadang kan kita merasa masih muda ya. Saya bilang ke Om Edi, enggak apa-apa Om Edi, usia bertambah. Tapi semangatnya 17 boleh lah ya. Tapi harus ingat di tengah semangat 17 kita usia 88 Om Edi. Jadi harus lebih hati-hati. Dan kita semua saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak pasangan muda itu tidak mampu mengatakan itu kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak mau dengar saudara. Maka suruh pendeta untuk berbicara. Ya, Pak Joni pasti juga mengalami itu. Ya, anak ngomong, papa mama udah jangan nyetir. Ya, sudah tua. Udah bisa kok. Ya, kuat kok. Ya sudah, terpaksa pendeta disuruh. Jangan ngomong beritahu sudah usia. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Petrus sebenarnya untuk mengatakan kepada kita? Mari kita kembali kepada pengertian hidup. Kepada Allah yang akan memulihkan kita supaya setiap kita itu di tengah keadaan hidup kita. Di tengah situasi, kondisi yang mungkin kita tidak inginkan. Dan situasi dan kondisi yang bisa mungkin menghancurkan hidup kita dengan segala kesuksesan. Saya dan saudara kembali memiliki kehidupan pemulihan yang memprioritaskan fokus yang Tuhan kehendaki, yaitu kepada Kristus. Tidak terfokus kepada hal-hal materi, tidak terfokus kepada hal-hal yang bisa sifatnya sementara. Bukan berarti sekali lagi tidak kita butuhkan. Tetapi mengejar nilai-nilai hidup, mengejar value-value hidup, supaya kita tahu apa yang berarti, apa yang membangun. Paulus mengatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi tidak semua itu membangun dan berguna. Saudara, Tuhan memberikan kita kebebasan, bukan berarti kita bebas untuk menjalani segala sesuatu dengan semaunya. Saudara-saudara pasti mengenal seorang yang bernama Fanny Crosby. Saudara. Ya. Fanny Crosby seorang yang sangat luar biasa karena dia menuliskan begitu banyak lagu-lagu him Kristen yang dinyanyikan sampai hari ini. Tapi kita juga tahu bagaimana dia lahir dan kemudian mengalami kebutaan. Dan saudara-saudara tahu, saya yakin sekali pada waktu dia mengalami kebutaan, pasti orang tuanya sedih sekali dan merasa anak ini tidak lagi mempunyai arti hidupnya, tidak punya pengharapan. Tapi ketika melihat Fanny Crosby yang kecil ini bertumbuh, mengalihkan hidupnya kepada Tuhan, maka di dalam keadaan kebutaan itu Tuhan berkarya. Karena dia kembali melihat di tengah-tengah kebutuhan untuk sembuh, ada yang lebih penting, yaitu mengalihkan perhatian kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sampai kemudian dia menemukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan terus melengkapi dia. Dan ketika menciptakan lagu di dalam kebutaan, saya yakin pada waktu itu juga orang mengatakan amazing. Sesuatu yang di luar dugaan, di luar perhitungan. Dan kita melihat lagu-lagu yang ditulisnya luar biasa. Kisah Fanny Crosby ini memberikan satu gambaran. Bahwa di tengah keterbatasan fisik, di dalam kelemahan itu, Tuhan memulihkan dia, menguatkan dia, memungkinkan dia menjadi seorang pribadi yang berkarya
dengan skala potensi yang dianugerahkan Tuhan. Saya adalah seorang yang menganut satu hal yang saya imani. Bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, mengalihkan sesuatu prioritas hidup kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan itu hari demi hari akan melengkapi kita. Dia akan tahu melampaui apa yang kita tahu, apa yang kita butuhkan. Karena dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia sudah mengorbankan dirinya sedemikian rupa untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dia pasti mengasihi kita. Saudara John Stott memberikan satu gambaran ketika berbicara tentang nama Kristus. Dia berkata nama Kristus adalah pusat dari kuasa pemulihan hidup manusia. Dia menghidupkan dan menyembuhkan mereka yang percaya. Keajaiban pemulihan dalam nama Yesus Kristus adalah bukti nyata dari kerajaan Allah yang hadir di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang memiliki kuasa. Ketika dia memanggil saya dan saudara kembali kepada dia, maka dia akan memakai kita untuk mengalami kuasa pemulihan tetapi juga membawa berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah pemulihan pengenalan tentang Kristus dengan benar. Saudara, kita melihat lanjutan khotbah Petrus, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Ketika berbicara setelah peristiwa penyembuhan orang yang lumpuh ini. Oleh karena penyembuhan orang lumpuh ini kembali menggemparkan orang banyak di sekitar itu. Bahwa murid-murid Tuhan dipakai Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang tidak terpikirkan. Maka itulah menjadi kesempatan bagi Petrus untuk berbicara. Bahwa bukan karena mereka, tetapi karena satu nama, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang di dalam sejarah sebelumnya dikatakan mereka menganiaya, menangkapnya, menyalibkannya. Walaupun tidak ditemukan kesalahan. Tapi Petrus ingin mengalihkan bahwa itu adalah sebuah sejarah yang memang Tuhan izinkan. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Supaya orang banyak itu mengenal Kristus dengan benar. Mengapa dia menderita? Bukan karena dia tidak mampu untuk melepaskan diri dari penderitaan. Ini penting, saudara. Supaya orang banyak mengerti bahwa bukan Kristus tidak mampu melepaskan dirinya dari penderitaan. Tetapi supaya orang banyak mengerti apa yang menjadi hal yang mereka harus tahu tentang Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Kenapa, saudara? Karena ketika kita berbicara tentang nama Kristus, selalu menjadi polemik bagi banyak orang di dalam hukum logika. Karena mereka sederhananya berpikir, bagaimana bisa Allah yang berkuasa itu menderita? Tidak masuk akal. Karena Allah itu bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Mengapa dia harus menderita? Mengapa dia harus membatasi dirinya? Mengapa dia bertindak bodoh di dalam dunia ini yang tidak bisa dimengerti? Tapi itulah manusia. Oleh karena tanpa mengalihkan kembali kepada Kristus, manusia tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ini menjadi kunci, saudara. Seringkali saya ditanya, bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Pak Joni, rekan-rekan Pak Melki pasti rekam hamba Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Saudara, sebagai hamba Tuhan sulit sekali menjelaskan secara teori. Karena secara teori mungkin tidak masuk di akal. Mana bisa mengerti kehendak Tuhan? Tetapi ada hal yang kunci di sini, saudara. Kalau orang itu mau mengerti kehendak Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, maka saudara-saudara, bagaimana bisa mengerti? Sebab kalau Tuhan mendikte kita kehendaknya, saya dan saudara aja juga lari terbirit-birit karena suaranya aja kita tidak sanggup untuk mendengar. Keagungannya luar biasa. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana kita ngerti? Di sini ada orang tua yang punya orang tua dulu. Saya punya pengalaman dengan mama saya. Karena kami dekat, maka saya tahu apa yang menjadi kehendaknya mama. Seperti yang pernah ceritakan, kalau pergi ke tetangga atau famili mau diberikan permen, kami tidak nanya, tidak berani nanya. Cuma lihat matanya, dia ke kiri atau ke kanan. Atau tidak bergerak. Salah tafsir, pulang dicambuk. Tapi Tuhan kan tidak seperti itu. Tuhan mau
kadang-kadang kita salah tafsir pun juga dia tidak marah. Tetapi Tuhan mau kita dekat dengan dia supaya kita mengerti. Sebab kadang-kadang Tuhan itu juga capek, saudara. Ya, ini saya pakai istilah ini. Capek kalau kita terus tanya-tanya begitu. Bisa enggak? Ini bisa tidak enggak? Bisa tidak? Waduh, saudara. Tuhan bilang capek deh. Belum lagi kesalahan sendiri Tuhan disalahkan. Ya, kadang-kadang begitu. Tuhan kenapa begini? Ya, sudah tahu tidur malam itu bisa merusak tubuh. Main game itu sepanjang malam bisa merusak tubuh. Judi itu merugikan. Merokok itu merusak. Tapi waktu sakit nanya Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kasih saya sakit? Tuhan bilang juga, aduh gimana ya menjelaskannya. Maka ada pendeta bilang, kalau saudara diizinkan jadi Tuhan, mau jadi Tuhan enggak dengan seperti itu? Pasti enggak mau lah. Ya. Karena capek gitu kan, ditanya-tanya. Minta sesuatu, tanya. Sesuatu kan. Kesalahan sendiri disalahkan. Ya. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang pengenalan dengan benar kepada Kristus, Petrus sedang berkhotbah. Membalikkan sebuah pemahaman historikal. Karena apa saudara? Dia mengajak orang banyak itu melihat sebuah perjalanan Kristus dalam dunia ini. Yang tidak boleh hanya dilihat sekedar waktu kelahirannya. Tidak sekedar waktu dia tampil 12 tahun di Bait Allah. Tidak sekedar waktu dia tampil di depan umum setelah umur 30 tahun. Tidak sekedar pada waktu dia disalibkan. Tetapi sesuatu paket sampai kedatangannya. Bahwa Kristus adalah nama di atas segala nama. Harus dimengerti dengan benar. Maka itulah sebabnya Petrus menekankan beberapa isu. Bahwa Kristus adalah yang kudus dan benar. Kristus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Meskipun dulu sepertinya dia tidak berdaya. Tapi sekarang kamu lihat di dalam namanya itu. Keajaiban demi keajaiban. Termasuk ketika Petrus berkhotbah. Dia sedang menampilkan. Aku pun juga berubah karena Kristus yang tidak berubah itu. Dulu aku penakut, dulu aku pengecut. Tapi sekarang di dalam Tuhan, aku menjadi orang yang diperbaharui. Orang yang memiliki makna pengharapan di dalam dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka itulah sebabnya saudara dia menyampaikan bagaimana di dalam dirinya sendiri juga bertumbuh mengenal Tuhan. Karena dia melihat, mengalami Tuhan. Saudara-saudara, saya dan saudara tidak mungkin bercerita tentang Tuhan yang ajaib. Kalau saya dan saudara tidak mengintegrasikan perjalanan hidup saudara dengan nama itu, nama Kristus. Karena ketika kita mengintegrasikan nama itu dengan hidup kita, kita akan menyaksikan bahwa dialah yang menjadi penolong, penuntun, penguat bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini saya jujur masih tergoda. Kadang-kadang memikirkan tentang perjalanan menjadi hamba Tuhan. Ya. Kadang-kadang memikirkan kok bisa sampai di sini. Tapi ketika saya memikirkan sampai di sini, mengapa bisa sampai di sini? Dan mengkaitkan dengan nama Tuhan yang mengasihi saya, mengasihi saudara. Maka saya tahu saudara-saudara, dialah satu-satunya nama yang menolong saya melewati masa-masa sulit. Yang menolong saya untuk tidak tergoda kepada hal-hal materi. Tidak menyalahgunakan jabatan. Tidak menyalahgunakan kesempatan. Tapi tetap hati untuk minta Tuhan tolong. Supaya terus dapat mengenal Tuhan. Mengenal hati semangat inkarnasi Tuhan. Sehingga itu sebabnya Petrus sangat jelas berbicara. Menjelaskan kembali maksud kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Yaitu memang menderita. Menyelamatkan supaya manusia itu kembali kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tetapi saudara-saudara ketahuilah, apapun cerita hidup saudara, arahkan kepada Tuhan.
Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, Dia akan menceritakan, Dia akan menginspirasi kita untuk melihat bahwa di balik semuanya itu, Dialah yang menopang kita, Dia yang menghibur kita. Kita harus kembali kepada Dia. Di dalam segala penilaian kita tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Baik yang kita prediksi maupun yang kita tidak duga. Bahkan di dalam segala kesuksesan kita, kita juga memberikan penilaian bahwa semua karena anugerah Tuhan. Sehingga yang ada adalah kerendahan hati di dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, yaitu pemulihan spiritualitas kehidupan. Ketika Petrus berbicara di depan orang banyak, Petrus mengalihkan cara pandang orang banyak. Tidak hanya melihat sesuatu perjalanan hidup secara kasat mata, secara fenomenal, tetapi di balik fenomenal itu, sesuatu menembus hal yang fenomenal itu, yaitu mengkaitkan selalu pelajaran-pelajaran rohani yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah sebabnya Petrus berbicara tentang sebuah penjelasan bagaimana Kristus itu adalah nama yang dahulu diabaikan, nama yang tidak dianggap menjadi nama yang berkuasa. Tapi peristiwa kebangkitan, peristiwa hadirnya Allah Roh Kudus, pemulihan-pemulihan dialami oleh murid-murid, peristiwa mujizat orang yang sakit lumpuh itu memberikan satu penekanan di dalam khotbah Petrus, yaitu percayalah dan memanggil mereka untuk bertobat, untuk berubah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kutipan dari A.W. Tozer berkata begini, nama Kristus membawa dampak kekal dan kuasa yang tidak berubah. Ketika kita menyerukan nama Yesus Kristus dengan iman, itu bukan sekedar ritual, itu adalah tindakan yang membawa kehidupan. Saudara-saudara, nama itu nama yang berkuasa. Nama yang bisa membawa kita melewati ketakutan, melewati kesedihan, melewati godaan, melewati kuasa iblis yang ingin menghancurkan. Nama itu nama yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dan itulah yang diberitakan oleh Petrus, supaya mereka itu melihat Kristus. Bukan saja catatan sejarah, tapi bagaimana catatan sejarah itu berbicara terhadap rencana Tuhan. Terhadap apa yang Tuhan ingin mereka perbarui di dalam hidup mereka, yaitu bertobat dan menerima Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita kepada nama Kristus yang memulihkan. Ketika kita mengerti nama itu nama yang memulihkan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah itu membawa saya dan saudara kepada satu perenungan untuk kerohanian kita, untuk spiritualitas kita. Oleh karena apa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kapanpun orang banyak di sekitar kita akan selalu menantikan bagaimana kuasa itu bekerja, nama itu bekerja di dalam diri kita. Apakah nama itu kita sebut hanya pada waktu kita memuji Tuhan, menyanyi, waktu kita membaca Alkitab, waktu datang gereja. Tapi nama itu tidak berarti di dalam hidup kita sehari, di dalam usaha dagang kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan. Ataukah nama itu nama yang betul-betul membawa saya dan saudara menghadirkan kehidupan sehingga orang lain mengatakan nama ini tidak pernah lepas dari hidup saya dan saudara. Maka kita mengingatkan kembali ayat yang paling salah satu yang indah diucapkan oleh Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Paulus mengatakan, ujilah aku, lihatlah setiap perkataan, setiap hidup saya. Apakah Kristus itu hidup di dalam aku. Biarlah Tuhan menolong kita dan memberkati setiap kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu, biarlah Engkau adalah Allah yang selalu menjadi nama di atas segala nama di dalam hidup kami. Nama yang agung mulia, nama yang sungguh-sungguh membawa setiap kami Tuhan. Menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu, terima kasih untuk perjalanan hidup kami masing-masing. Kalau ada teman-teman di sini Tuhan mengalami berbagai pergumulan yang mungkin tidak mereka mengerti. Perjalanan hidup yang tidak mudah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan usaha, di dalam pelayanan. Biarlah fokus kembali kepada Tuhan, nama di atas segala nama. Sehingga ada pengertian yang benar tentang Kristus yang mengasihi, Kristus yang tidak pernah meninggalkan, Kristus yang tidak berubah. Sehingga pemulihan rohani itu terjadi. Bahwa di tengah keadaan yang tidak diinginkan, di tengah kesuksesan juga tidak terpeleset. Sungguh kerohanian itu boleh bertumbuh. Karena orang banyak akan selalu menantikan apakah nama Kristus itu, nama yang memulihkan itu selalu menjadi bagian yang menyatu di dalam setiap langkah kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam setiap langkah program-program gereja yang ada. Tuhan, terima kasih untuk keluarga besar daripada IPC Rainwest ini yang juga begitu baik kepada kami, kepada hamba-Mu bersama istri selama 2 minggu ini. Tuhan berkati mereka, biarlah Tuhan terus limpahkan kasih karunia kepada keluarga besar gereja-Mu di tempat ini. Segala pergumulan mereka untuk planning ke depan, biar Tuhan pimpin. Dan biarlah hasil raker yang kemarin boleh terus digumuli, di follow up. Dan Tuhan tolong juga apa yang menjadi kerinduan, menjadi keinginan, menjadi kebutuhan bagi pelayanan. Biarlah Tuhan buka jalan satu pintu demi satu pintu di dalam proses waktu. Sehingga anak-anak Tuhan, gereja-Mu, para majelis, para hamba Tuhan dapat menyaksikan bahwa kasih karunia Tuhanlah yang mendrive semua perjalanan hidup dan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.